Beliau adalah Habib Umar bin Hasan, seorang pendakwah yang dikenal luas karena kelembutan dan keilmuannya. Pagi itu, beliau dalam perjalanan menuju sebuah masjid besar di kota sebelah untuk mengisi ceramah agama. Habib Umar melihat jam tangannya dan mendesah pelan. Sudah hampir pukul 8 pagi, sementara jadwal ceramahnya dimulai pukul 9. Jarak masih sekitar 20 km lagi. Jalanan yang semula lengang kini mulai ramai, membuatnya sedikit khawatir tidak bisa tiba tepat waktu. Mobil sedan hitam yang dikendarainya melaju semakin cepat, melewati beberapa kendaraan lain di jalan raya. Meski bukan tipe yang suka ngebut, hari itu ia merasa harus mengambil risiko demi tidak mengecewakan jamaah yang telah menunggu di masjid. Namun, tak lama setelah itu, suara sirene dari belakang mengejutkan Habib Umar. Ia melihat ke kaca spion dan mendapati sebuah motor polisi menyalakan lampu rotator merah biru, memberi isyarat untuk menepi. "Astagfirullah, kena tilang," ucap Habib Umar dalam hati. Ia segera memperlambat laju mobil dan menepikan kendaraannya ke bahu jalan. Seorang polisi bertubuh tegap dengan wajah serius mendekat. Ia menurunkan kaca jendela mobil, tersenyum, dan menyapa petugas dengan penuh ketenangan. "Assalamualaikum, Pak Polisi." Polisi itu, yang bernama Bribka Heru, sedikit terkejut mendengar salam yang begitu lembut. Namun, ia tetap menjalankan tugasnya dengan profesional. "Waalaikumsalam, Pak. Mohon maaf, tapi Anda melaju terlalu kencang. Saya mencatat kecepatan Anda mencapai 90 km per jam di area yang batas maksimalnya hanya 60 km per jam." Habib Umar mengangguk pelan. "Iya, saya akui saya memang terburu-buru. Saya sedang menuju ke sebuah masjid untuk mengisi ceramah. Saya tidak bermaksud melanggar aturan, hanya saja saya khawatir jamaah sudah menunggu." Bribka Heru mendengar penjelasan itu, tapi sebagai penegak hukum, ia tetap harus menjalankan tugasnya. "Saya mengerti, Pak. Tapi aturan tetap aturan. Boleh saya lihat SIM dan STNK-nya?" Habib Umar mengangguk, lalu mengambil dompetnya dan menyerahkan dokumen yang diminta. Bribka Heru memeriksa dokumen tersebut dengan saksama. Semuanya lengkap dan tidak ada masalah, hanya saja pelanggaran kecepatan tetap harus ditindak. Saat Bribka Heru menulis surat tilang, beberapa pengendara lain yang melintas mulai memperhatikan. Seorang pria yang mengenali Habib Umar menepikan motornya dan mendekat. "Astagfirullah, Habib kena tilang?" tanya pria itu dengan wajah terkejut. Beberapa orang lain juga mulai berkumpul. Ada yang hanya sekadar ingin tahu, ada pula yang mencoba berbicara dengan polisi agar memberikan keringanan. Namun, Habib Umar tetap tenang. "Tidak apa-apa, ini kesalahan saya. Jika memang saya melanggar, saya harus menerimanya." Bribka Heru yang semula agak kaku mulai luluh melihat sikap santun Habib Umar. Ia diam sejenak, lalu berkata, "Baik Habib, saya sebenarnya segan menilang Anda, tapi ini demi keselamatan bersama. Bagaimana kalau saya berikan surat teguran saja?" Habib Umar tersenyum. "Saya menghormati keputusan Anda, Pak Polisi. Apapun itu, saya terima." Akhirnya, Bribka Heru hanya memberikan teguran resmi tanpa tilang. Sebelum berpisah, ia berkata, "Hati-hati di jalan, Habib. Semoga ceramahnya lancar." Habib Umar mengucapkan terima kasih, lalu kembali melanjutkan perjalanannya dengan lebih tenang. Namun, kejadian pagi itu menjadi pelajaran berharga baginya, bahwa dalam keadaan apapun, tetap harus mematuhi aturan demi keselamatan diri dan orang lain. Setelah menerima surat teguran, Habib Umar kembali menyalakan mobilnya, bersiap untuk melanjutkan perjalanan. Namun, sebelum sempat menginjak pedal gas, Bribka Heru tiba-tiba menepuk kaca jendela mobilnya. "Sebentar, Habib," kata Bribka Heru dengan nada yang lebih pelan. Habib Umar kembali menurunkan kaca jendela. "Ada apa lagi, Pak Polisi?" tanyanya dengan tenang. Bribka Heru melirik ke kanan dan kiri, memastikan situasi di sekitar cukup sepi. Beberapa pengendara yang tadi menonton sudah kembali ke aktivitas masing-masing. Ia lalu membungkuk sedikit, mendekatkan wajahnya ke dalam mobil. "Begini, Habib," ucapnya lirih.
Saya bisa hapus pelanggaran ini tanpa perlu masuk sistem, asal Habib ngerti sendiri. Habib Umar mengernyitkan dahi. Maksudnya? Bribka Heru tersenyum tipis, sambil mengangkat 5 jari tangannya. 500, Habib. Kita damai di tempat saja. Mendengar itu, Habib Umar menarik napas panjang. Jantungnya berdegup pelan, bukan karena takut, melainkan karena hatinya terasa berat melihat seorang aparat penegak hukum menawarkan sesuatu yang tidak seharusnya. Maaf, Pak Polisi. Jawabnya tegas. Saya tidak bisa melakukan itu. Jika saya salah, silakan. Ditilang sesuai prosedur. Tapi jika saya hanya diberi teguran, ya sudah. Saya terima dengan ikhlas. Saya tidak mau menyelesaikan masalah dengan cara seperti ini. Wajah Bribka Heru langsung berubah. Senyum sinisnya hilang, digantikan oleh raut tak suka. Ia berdiri tegak dan memasukkan buku tilangnya ke dalam saku. Habib sombong juga ya, katanya dengan nada kasar. Bukan sombong, Pak. Saya hanya ingin taat aturan. Jawab Habib Umar sabar. Taat aturan? Polisi itu tertawa mengejek. Tadi ngebut nggak taat aturan, sekarang sok-sokan bicara hukum. Saya kasih jalan damai malah nggak tahu diri. Habib Umar tetap diam, tidak ingin memperkeruh suasana. Namun, Bribka Heru semakin panas. Ia mengetuk atap mobil dengan keras, membuat suara benturan yang cukup mengejutkan. Lihat nih, orang yang katanya ustadz besar tapi nggak ngerti situasi. Saya kasih kemudahan malah belagu. Habib Umar menghela napas. Pak Polisi, saya rasa pembicaraan ini sudah cukup. Saya harus pergi. Ia kembali menghidupkan mesin mobil, tetapi Bribka Heru malah merentangkan tangannya, menghalangi jalan. Nggak bisa, Habib baru boleh pergi kalau nurut. Pak, tolong jangan begini. Kalau nggak mau bayar, turun dari mobil, bentak Bribka Heru. Habib Umar ragu sejenak. Ia tidak ingin membuat keributan, tapi juga tidak ingin tunduk pada ketidakadilan. Akhirnya, dengan berat hati, ia mematikan mesin dan keluar dari mobil. Begitu berdiri di hadapan Bribka Heru, ia melihat tatapan pria itu penuh kemarahan. Saya ini polisi, Habib. Saya bisa bikin urusan Habib panjang kalau saya mau. Saya tidak takut, Pak. Saya hanya ingin berbuat yang benar. Jawaban itu membuat Bribka Heru semakin tersulut. Tanpa aba-aba, ia mendorong bahu Habib Umar dengan keras, hampir membuatnya kehilangan keseimbangan. Kalau berani, lawan saya, tantangnya. Habib Umar menatapnya dengan mata teduh. Saya tidak mau bertarung, Pak. Ini bukan cara yang benar menyelesaikan masalah. Jangan banyak omong. Tiba-tiba, Bribka Heru mengayunkan kakinya ke arah perut Habib Umar. Tendangan keras itu menghantam tubuhnya, membuatnya terhuyung dan jatuh ke tanah. Beberapa orang yang masih ada di sekitar langsung menoleh. Seorang pria tua yang sedang berjalan di trotoar buru-buru mendekat. Astagfirullah, polisi mukul ulama. Habib Umar meringis kesakitan, tetapi ia tetap berusaha bangkit tanpa rasa marah. Ia menatap Bribka Heru yang berdiri di atasnya dengan napas memburu. Wah, ternyata Habib ini lemah juga, ejek Bribka Heru. Habib Umar mengusap bagian perutnya yang sakit, lalu tersenyum tipis. Kekuatan bukan untuk menyakiti, Pak Polisi. Saya bisa membalas, tapi itu tidak akan menyelesaikan masalah. Bribka Heru semakin kesal. Ia hendak melayangkan pukulan lagi, tetapi tiba-tiba seseorang menahan tangannya. Stop! Seorang polisi lain muncul, dengan pangkat lebih tinggi di seragamnya. Apa yang kau lakukan, Heru? Bribka Heru tersentak. Pak Komandan, komandan polisi itu bernama AKP Rahman menatapnya tajam. Ia lalu menoleh ke arah Habib Umar yang masih terduduk di tanah. Habib, apakah Anda baik-baik saja? Habib Umar mengangguk. Alhamdulillah saya tidak apa-apa. Namun orang-orang di sekitar mulai mengabadikan kejadian itu dengan ponsel mereka. Suasana menjadi semakin ramai. Heru, kau dalam masalah besar, ujar AKP Rahman dingin. Ikut saya ke kantor sekarang. Bribka Heru terlihat pucat. Ia tidak menyangka tindakannya akan ketahuan atasannya. Habib Umar perlahan berdiri. Pak Komandan, saya tidak ingin memperpanjang ini.
Saya hanya ingin pergi ke masjid untuk ceramah. AKP Rahman menghela napas. Saya mengerti Habib, tapi ini masalah serius. Saya akan memastikan dia mendapat tindakan yang sesuai. Bribka Heru menunduk, menyadari bahwa ia telah melakukan kesalahan besar. Habib Umar menatapnya dengan penuh kasih. Saya memaafkan Anda, Pak Polisi. Semoga ini menjadi pelajaran berharga. Bribka Heru tidak bisa berkata-kata. Hanya penyesalan yang memenuhi wajahnya saat ia dibawa pergi oleh AKP Rahman. Habib Umar kembali ke mobilnya. Tubuhnya masih terasa sakit, tetapi hatinya tenang. Ia tahu, ujian kesabaran ini bukanlah sesuatu yang sia-sia. Dengan penuh syukur, ia melanjutkan perjalanannya ke masjid, membawa pelajaran penting tentang kejujuran dan keteguhan hati. Malam mulai turun ketika Bribka Heru akhirnya tiba di rumahnya. Sepanjang perjalanan pulang dari kantor polisi, pikirannya terus dipenuhi rasa gelisah. Setelah insiden siang tadi, ia langsung dipanggil oleh atasannya, AKP Rahman, yang menegurnya habis-habisan. Ia nyaris dicopot dari jabatannya karena terbukti melakukan tindakan kekerasan terhadap seorang ulama. Namun, meski merasa terancam kehilangan pekerjaannya, ada hal lain yang lebih mengganggunya, kakinya. Sejak kejadian itu, kaki kanannya mulai terasa aneh. Semakin malam, rasa nyeri di bagian yang tadi digunakan untuk menendang Habib Umar semakin menjadi-jadi. Mula-mula hanya seperti pegal biasa, lalu berubah menjadi sensasi panas yang menjalar hingga ke betis. Sesampainya di rumah, Bribka Heru membuka sepatu dan kaus kakinya. Begitu melihat kakinya, matanya terbelalak. "Astagfirullah," serunya. Kaki kanannya, yang tadi digunakan untuk menendang Habib Umar, kini membengkak sebesar kepala bayi. Warnanya kemerahan, dengan urat-urat yang terlihat tegang di bawah permukaan kulit. Aduh, sakit sekali. Ia mencoba menggerakkan jari-jarinya, tetapi hanya membuat rasa sakit semakin menusuk. Keringat dingin mulai bercucuran di dahinya. "Istriku, tolong," panggilnya panik. Istrinya Siti, yang sedang berada di dapur, segera berlari ke ruang tamu. Begitu melihat suaminya duduk dengan wajah pucat dan kaki yang membengkak, ia menjerit kaget. "Ya Allah, Mas, kaki kamu kenapa?" "Aku nggak tahu, ini tiba-tiba sakit dan bengkak begini." Siti segera mengambil minyak urut dan mencoba memijat kaki suaminya. Tetapi begitu tangannya menyentuh permukaan kulitnya, Bribka Heru langsung menjerit kesakitan. Jangan sentuh! Sakit sekali!" Siti semakin panik. "Mas, kita harus ke dokter sekarang juga." Tanpa banyak bicara, ia membantu suaminya berdiri dan membawanya ke mobil. Bribka Heru berjalan terpincang-pincang. Setiap langkah yang ia ambil terasa seperti ditusuk pisau. Setelah perjalanan yang terasa sangat lama, mereka akhirnya tiba di sebuah klinik 24 jam. Seorang dokter berusia sekitar 50 tahun, bernama Dr. Hasan, segera memeriksa kondisi kaki Bribka Heru. Dokter itu mengerutkan dahi saat melihat bengkaknya. Ia menekan bagian pergelangan kaki dengan ujung jarinya. "Arah!" Bribka Heru kembali menjerit kesakitan. Dr. Hasan menghela napas. Ini bukan keseleo biasa. Bisa jadi infeksi, bisa juga masalah pada jaringan otot. "Apa harus dioperasi, Dok?" tanya Siti khawatir. "Kita coba dulu dengan obat antiinflamasi dan kompres es. Kalau dalam 2 hari tidak membaik, saya akan rujuk ke rumah sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut." Dr. Hasan meresepkan obat pereda nyeri dan anti radang, lalu menyarankan Bribka Heru untuk beristirahat total. Namun, begitu mereka sampai di rumah, rasa sakit itu tidak kunjung reda. Bahkan setelah meminum obat dan mengompres dengan es, bengkaknya semakin menjadi-jadi. Rasa panas di kakinya seperti api yang membakar dari dalam. Semalaman Bribka Heru tidak bisa tidur. Ia mengerang kesakitan di ranjang, sementara Siti hanya bisa menangis melihat kondisi suaminya yang semakin parah. Keesokan harinya, saat matahari mulai bersinar, kondisi Bribka Heru malah semakin buruk. Kaki kanannya kini berubah warna menjadi keunguan, dan rasa sakitnya semakin tak tertahankan. "Aku nggak tahan lagi, tolong bawa aku ke rumah sakit." Siti segera meminta bantuan tetangga untuk mengangkat suaminya ke dalam mobil.
Sesampainya di rumah sakit, para dokter langsung melakukan pemeriksaan intensif. Namun, hasilnya membuat semua orang terkejut. Pak Heru, ini aneh. Tidak ada luka terbuka, tidak ada tanda-tanda infeksi bakteri, tetapi pembengkakan ini terus memburuk. Jadi ini penyakit apa, Dok? Tanya Siti dengan cemas. Dokter menggeleng. Kami sendiri belum tahu. Secara medis, tidak ada alasan jelas kenapa kondisi kaki Pak Heru bisa separah ini. Bribka Heru menatap langit-langit rumah sakit dengan napas tersengal. Dalam pikirannya, ia mulai bertanya-tanya. Apakah ini ada hubungannya dengan kejadian kemarin? Apakah ini balasan karena aku telah menendang seorang Habib? Ia mencoba mengenyahkan pikiran itu, tetapi rasa sakit yang semakin menjadi-jadi membuatnya tidak bisa berpikir jernih. Setelah beberapa hari di rumah sakit, kondisi Bribka Heru tidak membaik. Bahkan, kini bengkaknya mulai menyebar ke lutut dan paha. Dokter yang menanganinya semakin bingung karena semua pengobatan yang diberikan tidak menunjukkan hasil. Akhirnya, dalam keputusasaan, Bribka Heru memutuskan untuk meminta bantuan seseorang yang sebelumnya ia remehkan, Habib Umar. Dengan susah payah, Bribka Heru meminta istrinya untuk menghubungi salah satu teman polisi yang mengenal Habib Umar. Setelah beberapa kali mencoba, akhirnya mereka berhasil mendapatkan alamat pesantren tempat Habib Umar tinggal. Beberapa hari kemudian, Bribka Heru datang ke sana dengan bantuan kursi roda, karena kini ia sudah tidak bisa berjalan sama sekali. Begitu tiba di pesantren, ia melihat Habib Umar sedang duduk di teras, berbicara dengan beberapa santri. Tatapan Habib Umar langsung tertuju padanya. Bribka Heru menundukkan kepala. Dengan suara lirih, ia berkata, "Habib, saya mohon maaf. Saya telah berbuat zalim kepada Anda." Habib Umar menatapnya dengan tenang. "Saya sudah memaafkan Anda sejak kejadian itu, Pak Polisi." Air mata menetes di pipi Bribka Heru. "Saya mohon, doakan saya. Saya tak tahan lagi dengan rasa sakit ini." Habib Umar tersenyum lembut, lalu mengangkat tangan, berdoa dengan penuh keikhlasan. "Ya Allah, Engkau Maha Pengampun. Ampunilah hamba-Mu, ini yang telah berbuat salah. Sembuhkanlah penyakitnya dan berikanlah ia hidayah agar menjadi lebih baik." Begitu doa selesai, Bribka Heru merasakan sesuatu yang aneh. Seolah ada hawa sejuk yang mengalir melalui tubuhnya. Ia menatap kakinya, dan untuk pertama kalinya sejak kejadian itu, rasa sakitnya berkurang. Sejak hari itu, perlahan-lahan bengkaknya mulai surut. Dalam beberapa minggu, ia akhirnya bisa berjalan kembali. Namun pengalaman itu mengubah dirinya sepenuhnya. Bribka Heru memutuskan untuk berhenti dari kebiasaan buruknya. Ia mulai lebih banyak berbuat baik, membantu orang-orang, dan tidak lagi meminta suap. Dan setiap kali ia mengingat kejadian itu, ia selalu berkata dalam hati, Allah Maha Adil. Apa yang kita tanam, itulah yang kita tuai.